Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinawa Muhammad Hayati, NIM J310210103 dari Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai produk akhir proyek warga negara. Dari identifikasi masalah di lingkungan sekitar saya mendapatkan beberapa permasalahan. Topik yang saya pilih yaitu meningkatnya status gizi buruk di masa pandemi. Relevansi topik dalam bidang studi saya yaitu dampak yang ditimbulkan pada masa pandemi antara lain perusahaan misalnya pangan yang terdampak pandemi menjadikan harga barang hasil produksi meningkat dan masyarakat akan kesulitan untuk membeli bahan pangan yang bergizi seimbang sebab perekonomian masyarakat juga menurun akibat pandemi dan akan meningkatkan status gizi buruk di masyarakat. Adapun relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila dan muatan nilai-nilai Pancasila pada produk. Penerapan Pancasila pada topik ini yaitu pemerintah mengeluarkan peraturan yang membantu meringankan dampak pandemi terhadap masyarakat maupun pengusaha. Misalnya bantuan langsung tunai kepada masyarakat dan keringanan pajak bagi pengusaha. Muatan nilai Pancasila pada produk yaitu Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jenis produk yang saya pilih yaitu infografis atau poster yang menyajikan informasi dengan elemen visual seperti grafik, gambar, ilustrasi yang menarik dan mudah dipahami. Manfaat dari produk warga negara yang saya buat yaitu sebagai alat atau produk untuk menginformasikan dampak pandemi terhadap status gizi. Yang kedua, sebagai alat atau produk untuk menginformasikan tindakan yang dilakukan pemerintah di masa pandemi. Kekurangan produk yang dihasilkan yaitu isi infografis terlihat penuh dan biaya cetak cukup mahal karena terdapat banyak warna yang ada dalam poster infografis. Adapun kelebihan produk yang dihasilkan yaitu poster infografis ini menyajikan informasi dengan elemen visual seperti grafik, gambar, ilustrasi yang menarik, dan informasi tentang meningkatnya status gizi buruk di masa pandemi mudah dipahami, serta bisa dengan mudah disebarluaskan melalui media online maupun offline karena hanya selembar, namun informasi yang disajikan sudah cukup lengkap. Penjelasan isi produk. Judul produk yaitu pandemi COVID-19 meningkatkan status gizi buruk di masyarakat. Dampak pandemi. Banyak dampak yang ditimbulkan oleh pandemi. Salah satunya memperburuk status gizi. Hal ini berawal dari semakin banyaknya masyarakat yang mengalami kemiskinan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi seimbangnya. Adapun peraturan pemerintah tentang pembatasan jumlah karyawan selama pandemi. Dampak pandemi dengan peraturan pemerintah pada perusahaan yaitu peraturan tersebut berpengaruh pada kapasitas produksi menjadi menurun, biaya operasional meningkat, dan harga barang hasil produksi misalnya pangan juga meningkat. Dampak yang diakibatkan oleh pandemi dan dampak yang dialami perusahaan akan berdampak pula pada masyarakat, yaitu terjadinya PHK dan pemotongan gaji yang berakibat pada ekonomi masyarakat yang jadi semakin menurun dan daya beli masyarakat menurun. Kemudian, akibat harga barang misalnya pangan meningkat serta ekonomi yang menurun, menyebabkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbangnya. Karena banyak dampak yang dirasakan pada masa pandemi ini, maka pemerintah mengeluarkan peraturan untuk meringankan dampak pandemi. Antara lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional para pemohon untuk mendapat perlindungan dan penghidupan yang layak pada saat terjadi bencana akibat pandemi COVID-19. Kemudian,
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK 03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Adapun beberapa program dari pemerintah untuk membantu meringankan dampak pandemi, yaitu Kartu Prakerja dan program Padat Karya Tunai. Saran saya untuk tugas proyek warga negara yaitu semoga lebih banyak inovasi proyek yang lebih menarik dan lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.